kita sudah lihat bersama di layar pertanyaan yang diajukan oleh peserta, yaitu yang pertama dari Bapak Hadion Wijoyo. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Dian Pilawati. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran online ini bisa memenuhi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta bagaimana memenuhi aspek pendidikan karakter peserta didik? Ya, itu pertanyaan. Ibu Dian bisa langsung ditanggapi atau dijawab. Kami persilakan, Ibu Dian. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Bapak nih ya, saya kira Pak Hadian Wijoyo atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi memang selama ini orang selalu mengatakan bahwa kelihatannya pendidikan jarak jauh ya dari dulu gitu dan sekarang online itu hanya bisa mendeliver keilmuan secara kognitif saja dan akan sangat sulit memberikan pendidikan pada ranah afektif atau misalnya bagaimana kita mendidik karakter begitu ya melalui pendidikan jarak jauh ini dan juga yang psikomotorik. Jadi sebetulnya dengan perencanaan pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang tepat, ini semuanya bisa dicapai. Hanya mungkin memang untuk kognitif itu relatif lebih straight to the point begitu ya caranya. Sementara untuk afektif dan psikomotorik itu kita memerlukan desain yang lebih sistematik dan lebih terstruktur. Jadi misalnya saya sering ditanya ya, bagaimana UT mendidik karakter dari mahasiswa misalnya. Pasti saya jawabannya begini, kita harus menyamakan dulu persepsi apa yang dimaksud dengan karakter. Dalam pemahaman saya ya, karakter itu adalah suatu suatu konsep psikologis yang sebetulnya menggambarkan habitual ways of doing things atau things gitu ya. Jadi kebiasaan yang mendarah daging lah katakan begitu seseorang untuk melakukan sesuatu atau berpikir tentang sesuatu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan ada orang kalau tersinggung sedikit langsung marah, lalu orang bilang, oh dia sih memang karakternya begitu, cepat marah begitu ya. Atau ada orang yang kalau diundang ke pertemuan itu selalu terlambat, memang dia karakternya begitu, suka molor gitu ya. Jadi kalau dalam sehari-hari kan seperti itu. Nah, sebetulnya pendidikan karakter itu juga bisa dihadirkan di dalam proses pembelajaran online atau jarak jauh yang non-online juga. Yaitu dengan cara kita menghadirkan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang memang akan melatih kebiasaan-kebiasaan baik yang kita harapkan dari peserta didik itu. Misalnya apa? Misalnya kalau di UT ya, kita mengatakan kita itu ingin mengintegrasikan kedisiplinan. Jadi kita ingin lulusan UT itu nanti menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu misalnya di UT, kalender akademik itu di set dan begitu di set itu kita mengatakan oh ini nggak bisa digeser. Jadi misalnya registrasi ditutup pada jam 00 tanggal sekian. Dan dia betul-betul akan tertutup oleh sistem. Nah, di situ kita mengajarkan kepada mahasiswa bahwa Anda harus disiplin. Kalau Anda terlambat, walaupun karena ini dengan sistem ya, jam 00 begitu, 00 lewat 1 detik, ya sudah sistemnya tertutup. Jadi itu pun sebetulnya merupakan proses dari suatu pendidikan karakter. Lalu kita misalnya mengatakan, kita ingin, apalagi dengan teknologi sekarang ya, kita ingin melatih bahwa mahasiswa itu harus jujur begitu ya. Jadi tidak boleh misalnya kalau ujian itu mencontek. Maka kami mengembangkan sistem misalnya yang memastikan bahwa mahasiswa yang tidak bekerja sendiri ketika dia ujian itu kita akan bisa mendeteksinya dan dia kemudian akan diberikan punishment misalnya bahwa jadi tidak lulus ujiannya atau bagaimana kalau dia bisa ketemu joki dan semua itu diterapkan secara konsisten. Nah,
hal-hal seperti itu secara sistemik kita sebetulnya sedang memasukkan unsur pendidikan karakter kepada mahasiswa. Nah, saya kira pada jenjang pendidikan yang lebih rendah, misalnya tingkat SD, SMP, SMA, hal seperti itu juga bisa. Kalau kita ingin misalnya mengatakan kita ingin mendidik anak-anak itu supaya memiliki curiosity yang tinggi, yang baik. Nah, berarti sistem pembelajarannya atau aktivitas pembelajaran kita itu harus kita atur agar selalu menimbulkan pertanyaan di benak siswa. Nah, itu juga proses pendidikan karakter. Kemudian kita ingin mengatakan, anak-anak, kalian harus belajar berbicara santun. Nah, maka itu di dalam proses interaksi secara online pun kita bisa menjadi contoh bagaimana cara mengemukakan pendapat misalnya dengan santun ya. Sementara itu kalau untuk pendidikan psikomotor, ya terutama untuk mata kuliah atau mata pelajaran yang untuk yang berupa keterampilan, maka memang ada waktunya dan ada aspek-aspek tertentu di mana mereka itu memang harus hadir dan melakukan praktikum misalnya atau kerja praktek secara langsung. Di samping tentu sekarang yang berbantuan video atau simulasi pun bisa digunakan untuk mengajarkan hal-hal yang sifatnya psikomotorik. Tetapi di UT misalnya kita juga melakukannya dengan bermitra dengan misalnya pemilik laboratorium di mana mahasiswa kami yang harus melakukan praktikum secara hands-on, begitu dia juga bisa melakukan secara praktikum ke lab-lab tersebut. Namun demikian kita juga mengembangkan lab basah. Jadi kalau di luar negeri misalnya di Afrika Selatan ya atau di Hong Kong misalnya ya, bahkan mereka memiliki program studi kedokteran, program studi keperawatan. Bagaimana caranya? Ya, untuk psikomotoriknya itu adalah kombinasi antara penggunaan simulasi, penggunaan remote laboratorium, dan betul-betul melakukan praktek secara hands-on di tempat-tempat yang telah disediakan. Jadi ada unsur datangnya ke site untuk melakukan misalnya mungkin pada titik tertentu, terutama ketika koas, ya calon-calon dokter itu ya harus praktek di rumah sakit. Nah, dan disitulah universitas penyelenggara itu bekerja sama dengan rumah sakit untuk memberikan kesempatan mereka melakukan praktek yang sesungguhnya. Ya. Jadi barangkali secara singkat kurang lebih seperti itu. Jadi intinya itu adalah di perencanaan dan desain pembelajarannya. Tadi Pak Kartono sudah menyebut ya, desain itu merupakan hal yang sangat penting begitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira semua bisa. Tetapi mungkin ada yang lebih mudah dilakukan, misalnya untuk kognitif, ada yang harus dengan lebih sungguh-sungguh direncanakan dan dirancang. Saya kira seperti itu ya Pak Hadion ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tian. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan kedua, ditujukan kepada Bapak Kartono. Dari Ibu mungkin ya, Ibu Radite Teguh Handalani. Pertanyaannya, dalam kondisi kemampuan peserta dan tenaga pendidik yang beragam serta keterbatasan anggaran dan fasilitas, hal-hal apa saja yang menjadi variabel kunci dalam pengembangan desain pembelajaran sehingga menjadi prioritas dalam menentukan rencana dan strategi pengembangan, serta bagaimana mengukur tingkat efektivitas keberhasilannya. Untuk Pak Kartono kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga kepada Ibu ya, kelihatannya ini Bu Radit Teguh Handalani, ini kayaknya Ibu ya. Baik, untuk membuat atau mengembangkan desain pembelajaran di mana peserta kemampuan ya dosennya atau gurunya ya tenaga pendidiknya itu sangat terbatas. Ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan Bu ya. Yang pertama ya seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merancang pembelajaran yang akan kita sampaikan secara daring atau secara online. Nah, untuk perencanaan tersebut ya Bapak dan Ibu sekalian ya atau itu dapat menggunakan ya, kalau Bapak Ibu dosen mungkin sudah mempunyai rancangan pembelajaran semester ya yang sudah dikembangkan. Nah, untuk pembelajaran daringnya ini tinggal dimodifikasi sedikit ya, di mana kita perlu menginsert bagian mana saja yang memang dapat disajikan secara daring atau secara online gitu ya. Nah, lebih lanjut lagi ya,
RPS atau RPP yang sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu dosen ataupun Bapak Ibu guru itu dapat dikembangkan lebih detail lagi ya dengan menggunakan rancangan pembelajaran online-nya. Nah, jadi rancangan pembelajaran online ini merupakan suatu terjemahan dari RPP dan RPS yang sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu, di mana nanti akan kita lebih tonjolkan di situ adalah bagaimana menyajikan pembelajaran daringnya atau pembelajaran online-nya saja ya. Nah, kemudian dari rancangan pembelajaran online ya nanti bentuknya hampir sama seperti RPS gitu ya. Ada capaian pembelajaran apa yang akan dicapai, kemudian materi pembelajaran apa yang akan disajikan, kemudian nanti aktivitas pembelajaran secara online apa yang nanti akan dirancang atau digunakan oleh mahasiswa dalam belajar ya. Kemudian nanti alat assessment apa yang perlu atau yang akan diikuti oleh mahasiswa atau siswa gitu. Nah, lebih detail lagi kita bisa mengembangkan rancangannya itu rancangan aktivitas pembelajaran online ya. Jadi tadi ada RPP atau RPS, kemudian turun lagi menjadi rancangan pembelajaran online ya yang merupakan detail dari RPS terkait dengan pembelajaran online-nya, dan rancangan pembelajaran online ini didetailkan lagi menjadi rancangan aktivitas pembelajaran online. Jadi aktivitas apa saja nanti yang akan disajikan mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup pada setiap sesinya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah pengembangan rancangan tersebut, nah mulailah menggunakan atau mengembangkan bahan ajar. Nah, memang dalam suatu institusi seperti kami sendiri pun juga ada keterbatasan ya tenaga. Jadi dosen-dosen kami ya tidak semuanya juga bisa ahli dalam desain instruksional, ya tidak ahli dalam web designer gitu ya, tidak ahli juga dalam mengembangkan materi. Oleh karena itu kami meng-hire beberapa ahli-ahli desain instruksional gitu ya. Kemudian juga kita juga mengembangkan satu divisi di sini ya yang disebut dengan P2M2 ya, Pusat Produksi Multimedia, di mana di sana juga ada staf-staf kami yang bertugas hanya mengembangkan bahan ajar saja. Nah, seperti itu. Jadi mereka nanti akan mendesain ya dari materi yang sudah dikembangkan oleh para penulis bahan ajar, kemudian nanti dikemas secara apik ya, mulai dari ilustrasinya, kemudian nanti jika diperlukan ada videonya itu seperti apa nanti tampilan intake activity-nya dan segala macamnya gitu. Nah, kemudian kalau untuk pendanaan Bu, memang untuk pendanaan usulan saya itu yang paling penting ya ketika nanti memilih platform pembelajaran daring itu atau pembelajaran online itu adalah yang semurah mungkin ya, yang gratis tapi dia memiliki sekuritas yang baik gitu ya. Sekarang sudah banyak yang sudah disediakan ya, yang gratis itu sudah cukup banyak. Jadi mulailah dari yang yang gratis, yang open source tersebut, kemudian kembangkan sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan pembelajaran yang ada di sekolah atau di kampus Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti tunjukkan kepada pimpinan untuk dapat mendapatkan istilahnya pandangan lain ya dari isi pimpinan dan juga persetujuan dari pimpinan supaya bahwa pembelajaran daring itu dapat diterapkan di dalam kelas-kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengukur tingkat keberhasilannya, nah saya pernah sharing pengalamannya, saya pernah menggunakan pelajaran itu step by step untuk mengukur kemampuan ya secara subtopik tertentu gitu ya. Jadi saya merancang ada yang disebut dengan tes diagnostik gitu. Jadi setelah mereka mengikuti satu subtopik, mereka akan diberikan satu tes ya, tes diagnostik tersebut apakah dia sudah dapat memahami. Kalau sudah, maka dia lanjut ke subtopik berikutnya. Kalau tidak, berikan remedial ya terhadap subtopik tersebut. Mungkin ya bahan ajar yang kita berikan kepada dia di subtopik pertama tadi belum dapat menjelaskan secara gamblang ya tentang materi yang akan atau capaian belajar yang akan dicapai oleh dia gitu ya. Nah, ada juga nanti misalkan yang sekarang kita gunakan ya di UT gunakan, setiap sesi kami mengembangkan tes formatif di situ ya, di mana nanti setelah mereka mengikuti pelaksanaan tutorial gitu ya, nah atau belajar secara mandiri, nah mereka bisa mengukur kemampuan mereka secara mandiri ya, apakah mereka sudah menguasai apa yang sudah diajarkan atau disampaikan. Nah, itu ada baiknya gitu, ada tes formatif atau tes-tes
diagnostik yang sifatnya itu berkala. Jadi jangan langsung dites sumatifkan di terakhir. Nah, itu agak sulit ketika nanti kita memantau bagian mana saja yang belum berhasil. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada Bu Radit Teguh Andalani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kartono telah menjelaskan pertanyaan dari Ibu Randalani tadi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Bapak Agus Putranto. Pertanyaannya dari Ibu Sinta Wahyu Hati. Pertanyaannya adalah LMS seperti apa yang tepat untuk pembelajaran praktik seperti politeknik yang berbasis vokasi berdasarkan pengalaman di BINUS. Kami persilakan Pak Agus untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan Ibu Sinta tersebut. Terima kasih. Baik Pak Agus, terima kasih juga dari Ibu Sinta. LMS kalau kita mulai dari awal sebaiknya seperti yang tadi disampaikan kita cari yang biaya yang murah dulu. Tapi kalau di BINUS kan sudah mengembangkan sampai LMS-nya itu dikembangkan sendiri. Jadi kalau kita lihat yang sekarang ini yang masih free itu seperti Moodle, jadi kita bisa menggunakan Moodle, tetapi materi-materinya yang harus ada praktikumnya. Seperti kami mengembangkan untuk praktikum yang hotel management, itu kita menggunakan video, kemudian kita juga menggunakan augment, jadi mahasiswa bisa merasakan bagaimana di front office, apa aja yang kira-kira di dalam front office itu di dalam sebuah hotel. Kira-kira seperti itu Bu Sinta yang bisa saya berikan untuk LMS. Saran saya sih cari yang murah dulu, dan untuk pengembangan materinya kita mulai dari yang ada dulu. Kalau yang mudah itu kan video, jadi lebih mudah menggunakan video. Tapi kalau sudah mulai baik ya kita kembangkan, selain dari video kita kembangkan yang lain, misalnya seperti yang kami kembangkan itu menggunakan augment dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Bu Sinta. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, kembalikan. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Kemudian kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu ditujukan kepada Bu Dian lagi dari Saudara Audi. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara yang tepat untuk mengetahui student engagement dalam proses pembelajaran online learning, baik secara kognitif maupun afektif. Yang kedua, bagaimana mencegah plagiarisme pada pembelajaran online. Kami persilakan Bu Dian. Baik, terima kasih Pak Agus. Ibu Audi ya, kayak rasa Ibu ya kalau Audi. Jadi kalau kita menggunakan Learning Management System atau LMS ketika kita menyelenggarakan pembelajaran online ini, itu di setiap LMS itu biasanya disertai dengan metadata dari proses pembelajarannya itu sendiri. Dan LMS itu merekam berbagai aktivitas yang dilakukan baik oleh dosennya atau gurunya maupun peserta. Ya, jadi misalnya peserta itu kapan dia login, jam berapa, terus kalau yang LMS yang baik juga akan bisa memberitahukan dia itu ngapain aja begitu ya ketika dia sedang login itu, dan dia log out berapa, sehingga dari data-data dasar itu sebetulnya kita sebagai guru atau dosen kita bisa melihat apakah peserta atau mahasiswa kita atau siswa kita itu dia melakukan proses belajar atau tidak di dalam platform yang sudah kita sediakan. Kalau misalnya bahan pembelajarannya juga itu di-deliver atau disampaikan dalam format yang juga bisa merekam interaksi, itu lebih baik lagi. Jadi misalnya ada authoring tool
yang memberikan kemungkinan untuk merekam. Jadi misalnya kalau dia ketika dia membuka bahan ajar, membuka modul katakanlah, itu akan terlihat dia ketika masuk itu masuk ke halaman berapa, lalu dia di halaman itu berapa lama membacanya, kemudian dari situ dia masuk ke halaman mana, di halaman itu berapa. Nah di situ juga kita bisa melihat ya, itu dari segi cara kita memantau interaksi antara peserta pembelajaran online kita dengan materi yang sudah kita berikan. Nah, kemudian kita juga bisa memantau student engagement itu dari diskusi yang terjadi di kelas online itu. Apakah dia misalnya suka bertanya, apakah dia suka memberikan komentar kepada pertanyaan yang lain. Tadi juga saya membaca di chat ya, ada yang bertanya juga, bagaimana ya kita supaya bisa meningkatkan diskusi di antara para peserta. Jadi bukan hanya diskusi antara mahasiswa dengan dosen atau murid dengan guru, tapi juga di antara mereka sendiri. Nah, itulah di situ memang perlu kepiawaian dari seorang guru atau seorang dosen agar bagaimana mereka itu centang-centangan gitu ya, bisa saling bertanya, saling menanggapi. Jadi mungkin kita sebagai dosen jangan cepat-cepat menjawab. Kalau ada yang bertanya, tetapi kita lempar kepada yang lain. Ini ada teman kamu yang nanya, gimana coba, ada nggak yang bisa menjawab? Jadi kita mencoba menjadi penghubung atau mengakselerasi diskusi yang terjadi ya. Itu yang untuk pertanyaan mengenai student engagement. Dan student engagement itu betul Bu Audi sangat-sangat penting dan sebetulnya disitulah inti dari kualitas pembelajaran ya. Tidak gampang untuk kita terus melakukan ini. Kenapa? Karena memang murid-murid dan mahasiswa di Indonesia itu even di tatap muka ya umumnya itu cenderung menarik diri. Tapi banyak penelitian menunjukkan orang-orang yang malu ketika di kelas mungkin ya, karena kalau bertanya ini, justru kalau di online learning itu cenderung jadi lebih berani. Jadi banyak juga penelitian yang mengemukakan bahwa online learning itu justru bisa meningkatkan student engagement lebih tinggi daripada kalau di kelas. Karena anak-anak yang pemalu, anak-anak yang mungkin takut, karena kadang-kadang selalu ada anak yang dominan gitu ya, tidak berani, justru di online learning itu menjadi berani. Nah, mengenai plagiarisme, sekarang ini sudah banyak ya alat yang bisa membantu kita untuk mengecek apakah hasil karya mahasiswa atau siswa itu asli atau tidak, yaitu dengan uji kemiripan. Kalau yang berbayar dan banyak sekali digunakan di dunia perguruan tinggi, mungkin di pendidikan dasar menengah juga, misalnya Turnitin. Tetapi sesungguhnya selain Turnitin ada banyak juga itu software anti plagiarisme atau uji kemiripan itu yang gratisan ya, mungkin nggak sebaik Turnitin tapi gratisan. Paling tidak itu bisa digunakan dulu sebagai tahap awal. Nah, tingkat kemiripan antara tulisan siswa itu dengan tulisan-tulisan lain yang sudah ada di internet itulah yang bisa menunjukkan kepada kita apakah dia menulis sendiri ataukah dia menyontek dari yang lain. Dan kita bisa menetapkan tingkat kemiripan seberapa besar yang akan kita toleransi. Jadi kalau udah lewat dari itu berarti mereka harus mengulang pekerjaannya. Ini memang ada kelemahannya karena software-software uji plagiarisme ini hanya membandingkan tulisan itu dengan tulisan-tulisan lain yang sudah ada di internet. Jadi kalau dia menyonteknya kepada satu tulisan yang belum pernah ada diunggah di internet, jadi misalnya di buku tercatat di suatu perpustakaan hasil karya seseorang gitu yang lalu tidak akan terdeteksi. Tapi di era sekarang ini kelihatannya sangat sedikitlah hasil karya yang tidak ada di internet atau yang tidak terupload ke internet, karena perpustakaan juga kelihatannya sekarang sudah mulai menguploadkan koleksi-koleksi mereka yang lokal maupun yang internasional itu ke dalam katakanlah digital library. Dan kalau sudah di digital library umumnya itu bisa dideteksi oleh software plagiarisme yang berbasis web. Saya kira itu. Baik. Ya, terima kasih Bu Tian penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan ditujukan kepada Bapak Kartono lagi dari Ibu Hairun Nisa. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Bapak mengenai new normal dalam sistem pendidikan di Indonesia? Apakah di sekolah perlu dibuatkan tim pengembangan sistem pembelajaran online? Terima kasih. Kami persilakan Pak Kartono. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga Bu Hairun Nisa ya.
memang di era new normal nanti apakah nanti ini dalam waktu dekat ini ya COVID ini sudah bisa selesai gitu ya. Nah, saya pikir apakah perlu dibuat tim ya pengembangan sistem belajar online? Saya menjawab iya. Ya, kenapa? Karena Mas Menteri yang sekarang ini memang meminta kita sudah mulai mengefektifkan pembelajaran ya melalui pembelajaran daring gitu ya. Jadi seperti sudah dikatakan, jadi pembelajaran itu sudah mulai diarahkan kepada teknologi ya. Dan ini juga sudah berkembang baik mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, oleh karena itu saya pikir untuk kemajuan ke depan ya dalam suatu institusi pendidikan ya, saat ini sudah harus mulai bergerak ya untuk mengembangkan sistem pembelajaran daring ya, baik mulai dari yang paling sederhana sampai yang tingkat penggunanya yang yang sudah tingkat tinggi gitu ya, seperti menggunakan LMS, kemudian juga sudah bisa mengadopsi beberapa aplikasi-aplikasi pembelajaran ya, seperti augmented reality seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus Putranto seperti itu ya. Itu akan sangat diperlukan nantinya ya, supaya nanti ke depan ketika memang diharuskan menggunakan teknologi, teman-teman sudah dapat menggunakannya dengan cepat gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Kartono. Singkat tapi padat dan jelas, saya kira. Untuk pertanyaan berikutnya, masih ada? Kalau tidak ada, saya bisa menutup webinar ini. Tidak ada? Baik, Bapak Ibu sekalian, rupanya untuk yang ke-6 tidak ada pertanyaan lagi. Saya ingin mengingatkan kembali kepada peserta dimanapun Anda berada, kami untuk mengisi form feedback online paling lambat 30 menit setelah acara ini berakhir. Karena untuk ya, maaf. Sebetulnya pertanyaan banyak, mungkin bukan nggak ada pertanyaan lagi ya. Karena saya lihat di live event Q&A ini pertanyaannya banyak sekali ya. Oke, ini sudah ditayangkan. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang berikutnya yang ke-6 ya berarti. Pertanyaan ditujukan untuk Bapak Agus Putranto. Dari Mardeni Karyadi. Pertanyaannya Pak Agus, saya tertarik dengan augmented reality. Apakah pembelajaran ini dimungkinkan seperti virtual reality? Kita dapat melihat guru, dosen sedang mengajar dan dapat berinteraksi secara live, walaupun tidak secara fisik ada di ruang pembelajaran online. Untuk Indonesia sendiri, ini sudah dikembangkan atau ready di tahun berapa? Terima kasih. Agus, kami persilakan untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan ini. Terima kasih Pak Agus, Pak Mas Denny. Untuk augmented reality ini ada sedikit berbeda dengan virtual reality. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan sedikit. Kalau virtual reality ini kan kita membutuhkan misalnya seperti kacamata untuk melihat itu kan. Nah, kalau kacamata untuk virtual reality itu biasanya mungkin kalau pembelajaran kita itu sampai ke daerah-daerah yang di Indonesia yang terpencil begitu kan, mungkin agak sulit untuk mencari Google Glass-nya atau Glass untuk kacamata untuk virtual reality. Tapi kalau augmented reality itu hanya menggunakan handphone saja. Jadi seperti kita main Pokemon itu kan kita melihat di daerah mana ada Pokemon, kemudian kita kejar, jadi hanya menunjuk dengan handphone aja. Jadi mungkin kalau kita pembelajarannya dengan dengan
online, menurut saya lebih memungkinkan dengan augmented reality. Tapi kalau untuk virtual reality mungkin 1-2 tahun ke depan akan bisa ada di Indonesia. Tapi kalau kondisi sekarang saya agak belum yakin ya kalau untuk yang di daerah-daerah di pinggir misalnya di perbatasan Indonesia dengan Malaysia itu bisa mendapatkan alatnya itu atau tidak. Tapi kalau dengan adanya pandemi ini juga akan mengubah cara belanja, pasti akan bisa orang mencari alat-alat itu dan semoga Gosen dan itu bisa mengirim sampai ke perbatasan-perbatasan di sana. Dan itu akan mempercepat mungkin 1-2 tahun ini bisa terjadi. Terima kasih. Itu aja Pak Agus, saya kembalikan ke Pak Agus. Baik, Pak Agus Putranto. Ini tambahan ya, saya kira ini karena masih ini ada waktu, ada pertanyaan lagi untuk Bu Tian ini. Dari Sinta Wahyu Hati lagi. Terkait implementasi pembelajaran flipped classroom, apa yang harus disiapkan pendidik dalam memberikan pembelajaran agar mahasiswa mampu berpikir tingkat tinggi? Karena berdasarkan pengalaman saya, pelaksanaan flip sering kali mengulangi konsep yang diberikan karena beberapa mahasiswa masih ada atau tidak semua yang belum memahami konsep tersebut, sehingga ditakutkan berkutat pada kompetensi pemahamannya saja. Itu pertanyaan yang kedua, Bu Tian, kami persilakan. Iya, Ibu Sinta ya. Jadi sebagai pengajar kita, yang pertama itu mungkin sejak awal menyampaikan ya kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita bahwa untuk seluruh materi-materi yang dapat dipelajari secara sendiri itu kita akan kirimkan sehingga kita harapkan mereka membaca itu sebelum datang ke kelas begitu ya. Lalu saya kira yang berikutnya, karena memang kadang-kadang kan jangankan siswa di kelas rendah ya, mahasiswa pun masih demikian, kita bisa memilih atau menugaskan sekelompok mahasiswa itu atau sekelompok siswa itu di awal pertemuan itu misalnya untuk menjelaskan. Jadi ada yang kita tugaskan menjelaskan, jadi yang menjelaskan bukan kita, dan kemudian mungkin ada diskusi penyamaan persepsi dari pemahaman itu sebentar, dan setelah itu tugas kita sebagai pengajar adalah menyiapkan apakah itu dalam bentuk proyek, apakah itu dalam bentuk masalah yang harus dipecahkan, apa itu yang dalam bentuk tugas berkelompok yang misalnya mereka harus lakukan bersama-sama, yang tujuannya di situ kita ingin mereka itu memahami konsep ini, tetapi tidak dalam bentuk membaca, tetapi misalnya dalam bentuk diskusi, dalam bentuk memecahkan masalah, dalam bentuk mengerjakan proyek bersama. Dan dalam proses itulah akan terjadi proses higher order of thinking ya, di mana mereka tentu harus melakukan analisis dari masalah itu, dan kemudian dikaitkan dengan teori yang dia sudah baca, kemudian mulai memikirkan dan mengidentifikasikan kira-kira pemecahan masalah yang seperti apa diambil dari sudut teori itu yang bisa dilakukan. Mereka diskusi lagi. Jadi di dalam proses yang seperti itu akan terjadilah kegiatan yang akan memicu higher order of thinking. Memang tugas terberat kita adalah mencari bentuk kegiatan itu, yang mana bentuk kegiatan itu nantinya bisa kita kaitkan langsung dengan konsep yang sudah dibacanya terdahulu itu, atau pemahaman pada tingkat pemahamannya tadi itu, konsepnya dapat, tetapi dengan cara-cara yang melatih analisis, melatih sintesis, melatih evaluasi, dan terutama lebih bagus lagi kalau misalnya memang memungkinkan topiknya sampai menciptakan sesuatu. Jadi kalau dia bisa sampai mencapai mendapatkan jalan keluar atau memecahkan masalah, cara memecahkan masalah itu kan berarti they have created something. Jadi itu sudah mencapai the highest order of thinking dari segi kognitif ya. Jadi tugas kita ya, jadi apa yang harus disiapkan oleh pendidik yaitu menemukan bentuk kegiatan pembelajaran yang pas dengan konsep yang ingin dipahami secara holistik dan sampai dengan pada level tingkat pemahaman yang tinggi tadi. Jadi itu tantangannya, memang tidak mudah. Jadi seperti itu Ibu Sinta, kurang lebih. Terakhir ya. Oke.
Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Tian atas penjelasannya. Jadi ini merupakan pertanyaan yang terakhir saya kira. Saya ingin menggarisbawahi saja hal yang sudah dijelaskan oleh para narasumber bahwa pembelajaran online itu adalah merupakan keharusan memang. Jadi mau tidak mau pembelajaran online memang sudah harus diterapkan. Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana mempersiapkan secara baik agar supaya pembelajaran online ini bisa terlaksana dengan baik, baik metodenya, desain pembelajarannya maupun LMS yang akan digunakan. Saya kira itu benang merah dari seminar ini, dan Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali ya bahwa Bapak Ibu harus mengisi form feedback online paling lambat 30 menit setelah acara ini berakhir. Karena itu merupakan syarat untuk memperoleh e-sertifikat. Jadi jangan lupa harus memberikan atau mengisi form feedback online-nya. Kemudian perlu kami informasikan juga bahwa seminar berikutnya akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, dengan tema IT Arsitektur untuk mendukung pembelajaran dalam jaringan. Saya kira topik ini sangat menarik untuk kita pahami bersama. Silakan Bapak-Ibu sekalian nanti meregistrasi kalau seandainya memang sudah dibuka. Sebelum berakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Tian Pilawati, Bapak Agus Putranto, dan Pak Kartono yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita bisa lebih terbuka pengetahuannya tentang pembelajaran secara online. Baik, Bapak-Ibu sekalian, untuk link materi narasumber, ini sudah Bapak-Ibu bisa lihat di layarnya, di halaman https://sl.ut.ac.id/materi2005. Ini untuk materinya. Kemudian untuk yang terpilih dari 6 penanya itu, ya, bisa ditayangkan. Ya, bisa ditayangkan panitia untuk yang kepilih 6 orang atau yang tadi bertanya. Ya, saya kira yang kepilih adalah yang tadi ditayangkan pertanyaannya, yaitu Bapak Hadion Wijoyo, kemudian ya, halo. Ya, Bapak Hadion Wijoyo, kemudian Ibu Radite Teguh Handayani, kemudian yang ketiga Ibu Sinta Wahyuhati, yang keempat Ibu Audi, yang kelima Ibu Hairunisa, dan keenam Bapak Marsdeni Karyadi. Saya kira 6 penanya itu adalah akan mendapatkan buku pembelajaran online yang ditulis oleh Ibu Tian Pilawati. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Ibu Tian Pilawati, Bapak Agus Putranto, dan Pak Kartono yang telah sharing ilmunya kepada kita semua.
yang sangat bermanfaat tentunya untuk pengetahuan kita, khususnya berkaitan dengan online learning. Dan kami juga atas nama panitia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar ini yang telah berpartisipasi dalam penyelenggarakan seminar ini sehingga bisa lancar. Dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan saya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.